Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas kedua daripada kitab Istihsan Qad fi Ilmil Kalam. Setelah pertemuan yang lalu kita amik tentang Imam Al-Asy'ari. Siapa beliau, tentang sikit tentang manakibnya beliau dan syubhah-syubhah al-waridah tentang beliau, dan apa yang saya katakan di pertemuan yang lalu hanya tetesan daripada laut keagungan Imam Al-Asy'ari. Barang siapa nak lebih detail, sudah saya katakan silahkan rujuk ke kitabnya Ibn Asakir yang namanya apa? Tabyinu Kadzibil Muftari Fima Nusiba Ilal Imam Asy'ari. Begitu pula rujuk ke Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra lil Imam Tajuddin As-Subki, sekiranya Imam Tajuddin itu membuat fasal khas tentang Imam Al-Asy'ari. Begitu pula mulakhas semuanya itu ada dalam kitabnya saya Said Foda, Buhuthun fi Ilmil Kalam, ketika menjelaskan tentang Mabadi Ilmul Kalam dan ketika menjelaskan tentang Wadi'u Ilmul Kalam. Dan sudah saya janjikan di pertemuan yang lalu bahwasanya pertemuan kali ini akan saya usahakan untuk menjelaskan apa Mabadi'ul Asyrah li Ilmil Kalam. Karena kitab yang akan kita baca adalah Risalatun fi Istihsanil Khawd fi Ilmil Kalam, tentang pentingnya dan bagusnya untuk mendalami tentang ilmu kalam. Tanpa kita mengetahui apa itu ilmu kalam, percuma kita nak mendalami ilmu kalam. Saya nak mendalami ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Tak tahu. Apa namanya tak tahu. Karena itu orang yang nak belajar sebuah ilmu, hendaknya dia itu mengetahui tentang 10 perkara. Yang mana 10 perkara ini kena difahami sebelum dia itu memulai sebuah ilmu. Orang nak mempelajari fikih ya kena tahu Mabadi'ul Asyrah li Ilmil Fikih. Orang nak belajar nahwu ya kena tahu Mabadi'ul Asyrah li Ilmin Nahwu. Begitu pula orang nak belajar ilmu kalam kena tahu apa saja itu Mabadi'ul Asyrah li Ilmi Kalam. Sekiranya ketika orang itu masuk ke dalam ilmu itu, dia akan masuk dengan dengan pengetahuan yang mencukupi, dan dia akan masuk dengan semangat bahwasanya aku tahu apa ilmu yang nak aku tekuni, dan aku tahu faedah daripada ilmu yang aku tekuni tersebut. Bismillah. Terutama pada zaman sekarang ini, saya emang sengaja kelas ini nak saya gunakan untuk menjelaskan apa itu ilmu kalam, karena terlampau banyak serangan terhadap ilmu kalam yang dikatakan ilmu kalam itu bid'ah lah. Wallah, itu apa yang diperbuat rata-rata hal ini adalah juz'un minhu, diperbuat oleh orang-orang yang tidak tahu apa itu ilmu kalam, yang berusaha untuk menggantikan ilmu kalam dengan mabadi' yang lain, ilmu-ilmu yang lain, nak menggantikan ilmu kalam dengan ilmu fikih, nak menggantikan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Akhirnya berusaha untuk mengkodah atau melukai atau merusak reputasi ilmu kalam itu sendiri. Wa juz'un akhar daripada kharij daripada mazhab ahli sunnah, yaitu tentang berkaitan tentang Wahabi dan liberal, yang memang melihat ilmu kalam ini sebagai ancaman. Sekiranya ilmu kalam ini ada, maka mazhab Wahabi ataupun liberal tidak akan bisa tidak akan bisa dengan tenang untuk menyebar sedemikian rupa ya. Karena itu mereka berusaha untuk merusak reputasi ilmu kalam seburuk mungkin. Ada orang kah? Coba tengok. Ciptaan. Dan ada 3 bait tentang Mabadi'ul Asyrah ini. Innal mabadi' kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Ada 10. Yang pertama adalah apa? Al-haddu. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Al-haddu. Al-hadd. Apa itu definisi ilmu kalam? Had adalah definisi. Definisinya banyak ya. Ada definisinya Sa'duddin, ada definisinya Aduddin Al-Iji. Tapi di sini kita akan
amik definisi yang paling masyhur ya, ini yaitu definisi Aduddin Al-Iji di dalam Mawaqif yang disyarahkan oleh Syed Syarif Al-Jurjani, dan Imam Ad-Dawani mempunyai risalah khosah di dalam Munaqasyah fi ta'rifi ilmil kalam, definisi ilmu kalam fi mu'akhadat, yakni ada tentang dibuat sebagai apa, risalah, karena Anda jangan Anda remehkan ya, ini ketika Imam Aduddin Al-Iji menyebutkan di dalam Mawaqif dan disyarahkan oleh Syed Syarif Al-Jurjani dan dihasyiahkan oleh Jalabi wa ghairuhu minal muhasyin. Kemudian ketika Imam Dawani murajaah masalah ini dengan para muridnya, beliau melihat definisi ini perlu untuk dibuat risalah khosoh, definisi saja. Belum masuk ke dalam belum masuk ke dalam hakikat daripada masail ilmu kalam, hanya definisinya saja ya. Ini dulu ketika saya mengajar di ISI Qawaidul Aqaid, saya pun sedikit menjelaskan tentang definisi ini, dan saya ambil banyak sekali penjelasan saya daripada risalahnya Imam Ad-Dawani. Apa definisinya ilmu kalam? Ilmun yuqtadaru ma'ahu ala itsbatil aqaid diniyah bi iradil hujjat wa daf'ish syubah. Adalah sebuah ilmu yang mana ilmu itu, dengan ilmu itu yuqtadaru, dengan adanya ilmu itu pada diri Anda, maka Anda akan mampu. Yuqtadaru ma'ahu, dengannya Anda mampu, bukan karena sebab ilmu itu Anda mampu, bukan. Kemampuan Anda tidak disebabkan dengan ilmu itu. Dan ini adalah mabni ala madzhab ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya yang menciptakan segala hal ini adalah Allah. Tidak ada mabda yang namanya ilah wal ma'lul. Maknanya kemampuan Anda tidak disebabkan oleh ilmu, tapi ilmu diciptakan oleh Allah, dan kemampuan Anda juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semacam apa ya? Semacam menurut saya tambih bahwasanya yang namanya ilmu itu bukan apa yang banyak Anda ketahui, bukan itu. Itu hanya semacam bidayah daripada ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang mengakar pada diri Anda, sekiranya bila-bila Anda keluarkan itu mampu. Macam awal-awal Anda belajar mengemudi kereta, memandu kereta. Anda tahu, oh kalau nak belok macam ini. Tapi Anda tidak akan bisa untuk mengemudi kereta. Tidak dikatakan Anda bisa mengemudi hanya dengan Anda mengetahui kaedah-kaedahnya. Tapi ketika Anda benar-benar praktikal untuk mengemudi, Anda 1 tahun, 2 tahun benar-benar mengemudi, ketika itu akan ada sebuah kaifiyah pada diri Anda. Sekiranya setelah itu Anda tidak mengemudi, kaifiyah ini tetap masih ada. Begitu pula ketika Anda belajar membaca Al-Quran, awal-awal Anda akan bingung. Lama-lama Anda akan pandai. Walaupun setelah itu Anda tidak membaca Al-Quran selama 2 bulan, 3 bulan, Anda akan bisa langsung gampang, mudah membaca Al-Quran. Itulah yang namanya ilmu. Ilmu adalah kaifiyatun rasikhatun fin nafas. Bukan apa yang Anda ketahui, bukan hanya apa yang Anda diskusikan, bukan itu, akan tetapi sebuah kaifiyah, sebuah halah yang ada di nafas. Dengan adanya halah itu, Anda bisa untuk mengeluarkan ilmu tersebut bila-bila. Karena itu, semua ketika dikatakan apa definisi ilmu, malakah. Apa itu fikih? Malakah. Maknanya fikih itu bukan hanya Anda itu menghafal masail, akan tetapi bagaimana fikih itu mengakar di dalam tubuh Anda. Sekiranya Anda berbicara pun menggunakan fikih, Anda bergurau pun menggunakan fikih. Saya dulu ketika saya belajar ilmu kalam itu, saya jumpa kawan-kawan saya dulu satu batch dengan saya, Syekh Muhammad Sayyid, Syekh Habib, Syekh Ridwan. Walaupun beliau di atas saya ya, ini batch-nya cuma Muhammad Sayyid dan Syekh Habib itu satu batch dengan saya ya. Ketika mereka bercanda, bergurau, mereka tuh bergurau menggunakan ilmu kalam. Kenapa? Karena ilmu itu sudah mengakar dan merasuk di dalam tubuh mereka, di dalam jiwa mereka. Itulah yang namanya ilmu. Rusuh, kaifiyat yang ada di dalam jiwa Anda. Dengan adanya ilmu yang sudah mengakar itu, Anda akan mampu untuk isbat, membuktikan kebenaran aqaid diniyah. Aqaid diniyah. Makna aqaid diniyah adalah, yang maknanya aqaid adalah perkara-perkara yang dimaksudkan secara awal untuk diyakini, bukan untuk diamalkan.
Contohnya, Allah itu satu. Allah itu satu untuk anta yakini, bukan untuk anta amalkan. Macam mana anda tidak mengamalkan Allah itu satu? Kan tidak bisa kan? Oh, saya meyakini bahwasanya Allah mempunyai iradah. Macam mana anda tidak mengamalkannya? Tapi bukan maknanya ilmu akidah itu tidak ada kena-mengena dengan amal. Bukan itu maknanya. Akan tetapi, walaupun ilmu akidah itu tidak bisa diamalkan, akan tetapi setiap amal terbina daripada akidah. Anda tidak akan dianggap amal Anda itu syar'i kecuali terbina atas akidah yang benar. Walaupun Anda sholat 1000 rakaat, tapi kalau Anda tidak muslim, Anda tidak meyakini Allah itu satu, tidak meyakini adanya Allah, maka sholat Anda tidak akan dianggap sholat syariah, tidak akan diiktiraf oleh syariat, dan tidak akan diberi pahala. Tengok. Sholatnya benar, cuma akidahnya apa? Salah. Sholat ini tidak akan diiktiraf, tidak akan diakui. Dia tidak akan membawa kepada pahala dan tidak akan memasukkan kepada surga. Tengok. Itulah yang namanya apa? Aqaid. Namanya apa? Aqaid. Ala itsbatil aqaid ad-diniyah. Apa makna diniyah? Makna diniyah di sini adalah akidah yang dinisbatkan kepada dinur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua apa yang Anda yakini itu dikatakan dia itu akidah Islamiyah. Kadang Anda yakini, tapi Islam tidak mengiktiraf yang Anda yakini itu akidah. Jadi di antara banyak hal yang Anda yakini, Islam hanya memilih 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah dianggap akidah yang mansubah ila dinir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai manusia, kita mempunyai banyak sekali aspek ya, bukan hanya muslim. Kita mempunyai aspek kita ini rakyat negara tertentu. Satunya rakyat Malaysia, satunya rakyat Indonesia, satunya rakyat Brunei, satunya rakyat Singapura, satunya rakyat Amerika. Dan mereka menanamkan pada diri kita sebagai rakyat itu sebuah akidah. Akidah, kalau mungkin zaman sekarang dikatakan demokrasi. Apalagi, banyak sekali saya tengok akidah-akidah yang ditanamkan oleh sebuah kerajaan, sebuah negara kepada rakyatnya untuk menjaga kelanggengan dan berkesinambungan adanya negara itu. Tapi apakah yang mereka tanamkan itu semuanya adalah akidah Islam? Tengok. Ini menurut saya perlu direview balik. Ada yang akidah Islam, ada yang bukan akidah Islam. Nah, yang menentukannya itu mana? Kita kena tengok apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dipilih daripada semua akidah yang Anda yakini itu adalah mana yang Islam dan mana yang tidak. Kenapa? Apa masalahnya, Habib? Kalau Anda mengingkari akidah yang Islam, Anda kafir, Suf. Saya beri contoh, kalau ada orang mengingkari bahwasanya 1 tambah 1 sama dengan 2, apakah dia kafir? Tidak. Oh, Anda tidak berakal. Oke, tidak ada masalah. Apakah saya kafir? Tidak. Tapi kalau Anda mengingkari Rasul, Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, Anda kafir. Kenapa? Karena khatimiyatun nabi lil anbiya itu akidah apa? Islamiyah, aqaid diniyah. Dan ilmu kalam, setengah daripada ilmu kalam itu membuktikan bahwasanya akidah yang Anda yakini itu benar. Bukan hanya akidah, Sofia. Akidah itu adalah apa yang Anda yakini. Itu adalah ilmu akidah. Tapi ilmu kalam lebih daripada itu, membuktikan apa yang Anda yakini itu benar. Bukan hanya memberitahu apa yang Anda yakini. Sof, tengok. Inilah perbedaan antara ilmu akidah dan ilmu ilmu kalam. Dan akidah akidah adalah apa yang kita yakini, dan tidak semua apa yang kita yakini itu dianggap akidah Islam. Tidak seperti itu. Dan apa yang kita yakini mungkin bisa kita ambil daripada akal. Tapi apa yang kita yakini itu akidah Islam tidak bisa diambil daripada akal. Itu kena ada nusus daripada syariat, Al-Quran ataupun sunnah yang mentakyin, menspesifikkan daripada 10 perkara yang Anda bisa dapatkan daripada akal dan Anda yakini, daripada 10 ini yang dijadikan oleh Allah akidah Islam hanya nomor 1, nomor 3, nomor 6, nomor hakada. Karena itu para ulama ahli sunnah mengatakan al-aql yudrikul ma'arif wal syariat yudrikul ahkam. Ini adalah farak yang sangat muhim jiddan, yakni di dalam mengetahui apa itu akidah, apa itu akidah apa?
Islamiyah dan mengetahui apa itu ilmu kalam. Ini adalah syikun awal, bagian pertama daripada ilmu kalam, yaitu untuk membuktikan bahwasannya akidah yang Anda yakini adalah akidah Islamiyah yang benar. Bukan hanya akidah Islamiyah, tapi akidah itu adalah akidah yang benar. Syik yang kedua, bagian yang kedua daripada ilmu kalam adalah untuk membatalkan apa yang diyakini selain Anda itu salah. Maknanya, membuktikan akidah Islamiyah itu benar dan membuktikan bahwasanya selain akidah Islamiyah itu apa? Salah. Dulu ilmu kalam ketika awal-awal lebih dominan di dalam berdebat. Di dalam berdebat. Kemudian karena itu kan banyak orang-orang itu mengkritik ilmu kalam, dan Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Muqit Minadh Dhalal, beliau mengatakan bahwasanya aku tidak mendapatkan apa yang aku cari di ilmu kalam. Karena beliau mencari tarbiyah ruhiyah. Beliau mencari tumakninatun nafas mungkin. Sedangkan ilmu kalam ini mungkin banyak berdebat. Dan ketika dua orang itu berdebat, sedikit ketika satu kalah, yang kalah itu tidak akan mau menerima. Ketika ada majelis debat, dan selesai majelis debat itu, satu sama lain akan semakin ta'assub, fanatik dengan apa yang dia yakini. Yang kalah tidak akan terima, yang menang akan semakin berkoar-koar. Jaijidan. Kemudian di dalam perkembangan ilmu kalam setelah zamannya Mutaqaddimin, dan zamannya Mutaqaddimin itu berakhir syai'an fa syai'an. Dan mulai tampak berakhirnya zaman Mutaqaddimin itu ketika tampak Imamul Haramain Juwaini dan Imam Al-Ghazali. Dan benar-benar zaman mutaakhirin itu mulai dan tampak secara sempurna adalah ketika Imam Ar-Razi datang, yang mana Imam Razi dianggap mujaddid fi ilmil kalam, dan beliau adalah ra'isul mutaakhirin. Fama ba'dahu, rata-rata amik daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di dalam zaman mutaakhirin, mutakalimin itu lebih dominan di dalam menjelaskan apa itu akidah Islamiyah. Tidak hanya berdebat, tapi lebih menjelaskan apa itu akidah Islamiyah. Kalau Anda nak tengok kitab-kitabnya Sa'duddin Tiftazani, Syekh Syarif Al-Jurjani, yang mana Said wa Sa'ad ini adalah dua ulama yang sangat diagungkan di dalam ilmu kalam. Kalau di fikih macam Ar-Rafi'i wan Nawawi, di ilmu kalam ada siapa namanya? Sayyid wa Sa'ad. Anda akan melihat bahwasanya di dalam kitab-kitabnya kedua ulama tersebut akan menjelaskan apa itu akidah Islamiyah secara sempurna. Lebih dominan untuk menjelaskan akidah Islamiyah, walaupun juga banyak tentang Raddul Khusum, tapi lebih banyak menjelaskan apa itu akidah Islamiyah. Dan ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang ada di dalam Mutaqaddimin, khusus Imam Razi, karena beliau melihat bahwasanya akidah Islamiyah itu sudah jelas, dan beliau mengarang kitab bukan untuk pemula. Beliau mengarang kitab untuk orang-orang yang sudah pernah belajar ilmu kalam. Karena itu Anda akan melihat kitabnya Imam Razi itu lebih banyak menjelaskan madzhabul khusum. Lebih banyak bukan mendebat ya, tapi menjelaskan apa itu madzhabnya Syiah, apa itu madzhabnya. Anda kalau tengok kemarin saya baca dengan kawan-kawan saya, dengan beberapa thalabatul ilm, satu fasal tentang babul iradah. Apa itu iradah? Iradah. Beliau menjelaskan bahwasanya iradah itu ada 4. Ada sekitar 2 page. Beliau sebutkan tentang iradah itu madzhabun nas fil iradah. Rata-rata menjelaskan tentang madzhabul khasm. Madzhab ahli sunnah hanya beberapa baris saja. Kenapa? Karena beliau melihat bahwasanya saya merasa madzhab ahli sunnah sudah jelas pada masa ini ya. Pada masa ini sudah jelas, dan saya akan menjelaskan lebih banyak madzhabul khasm. Karena banyak orang tidak mengetahui apa itu madzhabul khasm, madzhab selain ahli sunnah.
Banyak orang tidak mengetahui bagaimana cara membatalkan mazhab Mu'tazilah, mazhab Syiah, karena mereka tidak mengetahui apa itu mazhab Mu'tazilah dan mazhab Syiah di dalam masalah yang khilaf dengan ahli sunnah. Semakin jelas saya menjelaskan mazhab mereka, semakin mudah untuk dibatalkan. Kata Syekh Said Foda, ketika saya bertanya dan pertanyaan saya tidak jelas, pasti beliau mengatakan fasil matakul, jelaskan. Semakin Anda jelaskan, semakin tampak kebenaran atau kesalahan apa yang Anda yakini. Karena itu ketika mazhab husum ini jelas, maka Imam Razi hanya membatalkan sikit-sikit saja. Semua mazhabul husum pilarnya 1, 2, 3. Kalau saya runtuhkan pilar ini, semuanya akan apa namanya? Runtuh. Jadi Imam Razi, khas di dalam Imam Razi, memang banyak menjelaskan madzhabul khusum. Akan tetapi beliau mempunyai maksud bahwasanya semakin saya jelaskan madzhabul khusum, maka semakin mudah saya akan membatalkannya. Dan memang kitabnya Imam Razi tidak dikhususkan untuk mubtadiin. Karena itu orang-orang yang mengharamkan kitabnya Imam Razi, wa huwa katsir minal habaib, yakni mengharamkan kitabnya Imam Razi, wa adun Imam As-Sanusi mengharamkan kitabnya Imam Razi, khas untuk mubtadiin dan orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan akal yang kuat untuk memahami kalamnya Imam Razi. Kenapa? Karena Imam Razi ketika menjelaskan syubhahnya terlampau jelas, akhirnya ketika belum memahami apa akidah Islamiyah, memahami syubhahnya dulu. Syubhahnya paham, akidahnya tidak paham. Di situ berbahaya loh. Memang kalau memang seperti itu kami setuju. Kami setuju. Akan tetapi orang-orang yang sudah daris mustawa awal, tsani, tsalis di dalam ilmu kalam wal akidah, yajib untuk mempelajari uslubnya Imam Razi. Asallah, semoga Allah memberi saya kekuatan untuk mengajar kitab-kitabnya Imam Razi. Waqad qara'tu ba'dal kutub Imam Razi dengan Syekh Abu Ghosh ketika itu akmalna masailul khamsun, dan juz'un kabir daripada arba'in fi usuluddin yumkin adun nisfahu dengan Syekh Said Foda nafsuhu, yakni ketika saya masih ada di Jordan selama 2 tahun ketika itu. Inilah hakikat daripada ilmu kalam dan sedikit perkembangannya dari mutaqaddimin wal mutaakhirin. Adapun Imam Sanusi yang dikenal dengan nama As-Sanusiyat, subhanallah, Imam Sanusi ini mujaddid fi ilmil kalam fi tariqatihi, yakni, dan Allah qaddar tariqahnya Imam Sanusi ini yang tersebar di dalam di dalam Nusantara, yang mana memulai dengan Hafidah, Mufidah, Syarhul Muqaddimat, Syarhul Sugro, Syarhul Wusta atau As-Sanusiyah, Syarah Umil Barohin, kemudian Al-Wusta wal Kubra. Tapi lil asaf, orang-orang mungkin saya tengok di Nusantara ini mereka hanya membaca sampai kitab Umil Barohin saja. Padahal di atas itu masih ada 2 lagi, Syarhul Wusta dan Syarhul Kubra. Syarhul Wusta dan Syarhul Kubra. Ini adalah thariqah di dalam ilmu kalam. Fi nihayah huwa tabi'un li thariqatil Ghazali wa thariqatil Ar-Razi. Cuma memang Imam Sanusi tidak terlampau menjelaskan akidatul khusum, hanya yudaktik di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah wa bayanu sehatiha. Dan itu adalah syik daripada ilmu kalam, yaitu itsbatul aqaid ad-diniyah wa iradul hujjat. Jadi hakikat daripada ilmu kalam terdiri daripada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah membuktikan akidah Islamiyah yang benar, dan yang kedua adalah membatalkan selain akidah Islamiyah. Ba'dul ulama lebih dominan ke bagian yang pertama, ba'dul ulama lebih dominan ke bagian yang kedua. Kitab-kitab yang lebih dominan di bagian yang kedua tidak seyogianya dibaca untuk murid student yang baru belajar ilmu kalam. Saya nak belajar mawakif, layam bagi. Saya nak belajar tawalik, layam bagi. Hada muharram alal muharram alal mubtadiin, dan ini bukan hanya di dalam ilmu kalam, di setiap ilmu seperti itu. Di setiap ilmu seperti itu. Orang baru belajar fikih, saya nak belajar minhaj, haram ada. Kenapa? Karena Anda kena belajar kitab-kitab yang awal dahulu, kitab-kitab yang tinggi macam minhaj, syarhul manhaj. Anda kalau baca tanpa ada basic, qad tafham mala yuriduhul musannif. Tak faham, tidak ada masalah. Saya takut Anda salah faham. Begitu pula di dalam nahwu pun sama. Belum belajar jurumiyah, baru nak mula nahwu langsung nak belajar hawasyish.
apa namanya, Ashmuni alal alfiyah. Mas. Nahwul wadih dulu macam mana? Nahwul wadih oke, coba jurumiyah macam mana? Jurumiyah fahim tamanan. Coba mutammimatul apa namanya? Jurumiyah. Baru setelah itu kalau emang Anda rasa Anda bisa, baru apa namanya? Anda baca alfiyah, wa hakadha fi jami'il ulum tadarrujan syai'an fa syai'an. Dan inilah makna kalamnya Imam Ghazali, iljamul awam an ilmil kalam. Maknanya iljamul awam an jami'il ulum allati la tahtamilu aqluh, allati la yahtamiluhu aqluh. Setiap perkara yang susah untuk difahami awam, labud an nuljimuhum anhu. Kenapa? Karena ketika Anda membaca kitab-kitab yang tinggi, Anda keluar daripada orang awam. Orang awam mempunyai lawazim. Orang yang bukan awam juga mempunyai apa? Lawazim. Ustadz mempunyai lawazim. Yang mana lawazimnya itu lebih berat daripada lawazimnya apa? Lawazimnya awam. Orang awam yang bukan ustadz akan diberi lawazim ustadz. Mereka tidak akan mampu. Wasatu hasab yaumal qiyamah. Orang awam tak tahu apa-apa, tiba-tiba nak mengaji mawakif. Antara satu hasab yaumal qiyamah. Karena akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Kenapa engkau mengaji ilmu-ilmu yang susah? Bukankah engkau orang awam? Semua hal semacam ini, bukan hadza ghaddun di mansibil awam, tapi semua mempunyai apa namanya? Semua mempunyai bagian masing-masing. Hal-hal semacam ini di dalam perkara dunia dihormati, Suf. Dihormati. Yang bukan dokter tak boleh tulis obat, tak boleh tulis resep obat. Tapi di dalam agama, perkara ini tidak dihormati. Semua orang boleh cakap pasal agama. Satu hasab yaumal kiamat. Orang yang bukan ahlinya cakap pasal agama pada hari kiamat akan di apa namanya? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan inilah definisi daripada apa namanya? Ilmul kalam. Ilmun yuktadaru ma'ahu suf. Bukan bihi tapi ma'ahu. Ala itsbatil aqaid diniyah bi iradil hujat wa daf'ish syubah. Dibilang, maka dari kata-kata ilmu ini bisa diketahui bahwasanya yang namanya akidah itu harus yakin. Li'anna la yakunu ilman illa idza kana apa? Yakinan. Kenapa? Karena akidah Anda akan menjadi asas setiap perbuatan Anda dan kehidupan Anda. Berkali-kali saya katakan, ilmu kalam bukan hanya ilmu yang Anda ketahui, akan tetapi itu akan menjadi lifestyle Anda. Bagaimana perbuatan Anda semuanya akan terbina daripada apa yang Anda yakini. Bagaimana ISIS berbuat terbina dari apa yang dia yakini. Bagaimana Yahudi berbuat terbina daripada apa yang dia yakini. Wahakada kulunas. Wahakada apa? Kulunas. Karena itu bayan wa tasihul akidah min ahamil mayakun binisbah lil muslim. Yang paling penting bagi orang muslim adalah membenarkan akidahnya dahulu. Setelah akidahnya itu benar, baru perbuatannya itu bisa benar. Ibarat piramid, akidah itu yang paling awal. Kemudian fikih, kemudian tasawuf. Maknanya tasawuf adalah ujung daripada ulum syariah. Akan tetapi kita lihat di dalam kebudayaan kita pada saat ini, di mana-mana mengajar apa namanya? Tasawuf. Wa qalil man yadrus apa namanya? Akidah. Ada akidah. Tidak perlulah akidah labud. Kita pelajari mulai dari awal lagi. Kita mulai binaul ummah daripada akidahnya. Kalau akidahnya sudah tidak benar, fikihnya pasti juga bermasalah. Kenapa fikih zahiri itu bermasalah? Karena memang akidahnya sudah apa? Bermasalah. Orang yang akidahnya bermasalah, fikihnya pasti bermasalah. Akidahnya pun pasti juga apa? Bermasalah. Wahabi karena akidahnya bermasalah, fikihnya juga apa? Bermasalah. Tasawufnya juga apa? Bermasalah. Syiah pun juga sama. Mereka tuh akidahnya bermasalah, pasti fikihnya bermasalah, pasti apa namanya? Tasawufnya apa? Bermasalah. Tapi kalau akidahnya dari awal itu benar, insya Allah fikih dan tasawufnya pun juga akan apa namanya? Benar. Selama ilmu itu tidak mungkin menjadi ilmu kecuali dia itu yakin. Dan yang namanya yakin itu bisa Anda dapatkan daripada dua hal. Yang pertama, Anda dapatkan daripada orang. Oh, Anda mengkhabarkan saya tentang sesuatu, Allah itu satu. Saya yakin dengan kabar Anda. Dan yang kedua adalah saya yakin terhadap sesuatu karena dalil. Kenapa saya meyakini Allah itu satu? Karena saya melihat dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah
khilaf antara ahli sunnah wal jamaah, apakah akidah itu perlu dalil atau tidak. Yang kita mengetahui, yang namanya ilmu kan, definisi ilmu kalam kan ilmun yuqtadaru bihi, dan akidah itu adalah ilmu. Anda tidak akan bisa untuk meyakini kecuali Anda mengetahui. Kalau Anda tidak mengetahui apa yang Anda yakini, saya bodoh, saya tidak tahu apa-apa, tapi saya yakin. Anda yakin terhadap apa? Yakin terhadap kebodohan saya. Kebodohan itu syai'un adami. Tidak tahu itu bodoh. Apa yang Anda yakini? Apa yang Anda yakini? Karena itu selama ilmu itu sebuah keyakinan, di sini para ulama itu khilaf. Apakah yakin perlu dalil atau tidak? Jumhur ahli sunnah mengatakan bahwasanya wajib bagi orang yang berakidah kena ambil akidahnya itu daripada dalil. Walaupun dalilnya itu bukan dalil tafsili, tapi dalil apa? Jumli. Makna dalil jumli, dalil yang global, adalah sebuah dalil yang Anda tidak bisa untuk menjelaskannya. Ya sudah, kenapa Allah itu satu? Karena alam semesta. Dari mananya? Wujud dalalahnya apa? Saya tak tahu. Dalilnya alam semesta. Cukup. Itu namanya dalilun apa? Jumli. Dan taklif untuk mengetahui Allah dengan dalil jumli jauh lebih susah daripada bagaimana Anda itu sholat, zakat, puasa. Syekh Said Khoda selalu mengatakan kepada saya itu, dan di dalam semua kelas-kelasnya, ya, at-taklif bin nadhar as'ab bi katsir minat taklif bis shalah. Allah itu menyuruh kita untuk berpikir, dan itu jauh lebih susah daripada melakukan sholat. Setiap orang boleh sholat, setiap orang boleh zakat, setiap orang boleh berpuasa, tapi tidak semua orang bisa berpikir dengan benar. Jahid jiddan. Dan ini adalah jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan, kalau Anda beriman, harus iman Anda itu berdasarkan dalil, dan itu adalah muqtadha kaunihi akidah, yaitu keyakinan. Dan jika akidah Anda itu tidak berdasarkan dalil, Anda itu dikatakan muqallid. Muqallid. Macam mana? Saya tanya kepada Anda, akidah Anda apa? Saya meyakini Allah itu satu. Oke, saya beriman kepada Anda. Lah, orang yang meyakini keesaan Allah, meyakini Islam, bukan karena dia itu mengetahui Islam itu benar, tapi karena dia meyakini orang lain, dia tengok gurunya, dia tengok saudaranya, akhirnya dia masuk Islam sebab saudaranya. Itu namanya muqallid. Itu namanya muqallid. Iman muqallid seperti ini, jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan imanuhu sahihun. Imanuhu sahihun, tapi dia berdosa. Wa ba'dul ulama wa minhum Imam As-Sanusi di dalam Syarhul Wusta wa huwa Syarh Umil Barahin yudallil imanul muqallid laisa bisahih. Laisa bisahih. Semuanya itu mabni alal khilaf. Apakah ilmu disyaratkan dalil atau tidak? Apakah yakin disyaratkan dalil atau tidak? Jumhur tidak. Tapi berdosa. Tapi berdosa. Wa qalilun minal ulama ghairul jumhur mengatakan disyaratkan. Wallahu a'lam. Dan setelah kita mengetahui definisi ilmu kalam, al-haddu wal maudu'u. Apa maudhu'? Apa sih yang dibahas di dalam ilmu kalam itu? Dibilang pembahasan ilmu kalam itu adalah ada dua, ada madhab mutaqaddimin dan madhab mutaakhirin. Madhab mutaqaddimin, Syekh Said Khoda itu malah Habib yang lebih best mana? Syekh Said Khoda berkali-kali saya dengar ketika beliau mengajar, beliau lebih condong ke mutaakhirin. Beliau mengatakan mutaakhirin lebih pandai daripada mutaqaddimin. Kenapa? Karena mutaakhirin tengok dalil mutaqaddimin, tapi mutaqaddimin tidak tengok dalil mutaakhirin. Dan tidak semua mutaqaddimin itu lebih alim daripada mutaakhirin, belum tentu. Dan tidak semua mutaqaddimin lebih afdol daripada mutaakhirin. Dan Syekh Said berdalil, Nabi Muhammad akhirul anbiya, tapi paling afdol daripada hatta Nabi Adam alaihi salam. Hatta semua nabi dikumpulkan, tidak bisa untuk challenge fadilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak harus yang datang akhir itu lebih
tidak bisa mengalahkan apa mutaqaddim. Syekh Said lebih condong mutaakhirin afdol minal apa namanya mutaqaddimin di dalam ilmu akidah, di dalam ilmu kalam wa ilmu akidah. Ilmu fikih lainnya saya tak cakap pasal itu karena dalam ilmu fikih ada definisinya sendiri itu jaidan. Mutaqaddimin mengatakan bahasanya pembahasan ilmu kalam itu adalah zatullah. Bukan zatnya Allah secara spesifik, bukan, tapi ahkam al-mutarattibah daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya iradah, hudusul alam, itu ahkam al-mutarattibah ala dzatillah Subhanahu wa taala, bukan hakikatu dzatillah. Mutaqaddimin tidak mengatakan bahwasanya mabhas atau maudhu ilmu kalam adalah kita mengetahui apa hakikat zatnya Allah, karena itu tidak akan bisa diketahui hatta fil akhirah. Hatta apa namanya? Fil akhirah. Wa hadza mu'tamad jumhur ulama wa dzakarahu Imam Razi fi katsir min kutubihi. Yani, walaupun kita sudah meninggal di akhirat, di surga kelak, kita tidak akan bisa mengetahui apa hakikat Allah Subhanahu wa taala karena kita hadis dan Allah itu apa namanya? Qadim. Terus ilmu kalam membahas apa? Al-ahkam mutarattibah ala dzatillah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah mempunyai sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits. Begitu pula tentang hudusil alam, tentang akhirah, tentang banyak hal. Ini adalah definisi apa? Ini adalah pembahasan ilmu kalam menurut apa? Mutaqaddimin. Adapun mutaakhirin mengatakan bahwasanya pembahasan ilmu kalam adalah al-ma'lum. Al-ma'lum. Apa itu al-ma'lum? Segala hal yang bisa diketahui dari aspek perkara itu bisa menunjukkan atau berkaitan tentang akidah Islamiyah. Tengok. Al-ma'lum. Dari sini, ini adalah pendapatnya apa namanya mutaakhirin. Dari sini Anda akan melihat bahwasanya bagaimana keluasan pembahasan ilmu kalam. Karena segala ilmu bisa menjadi pembahasan tentang apa? Ilmu kalam. Anda nak dokter pun bisa untuk membahas ilmu kalam dari aspek kedokteran ya. Dan Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun wa fil ardi ayatun lil mukinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian pun juga ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang berdagang pun ada bisa untuk menggunakan perdagangannya untuk apa namanya? Membuktikan tentang akidah-akidah Islamiyah. Inilah keluasan apa namanya? Keluasan akidah Islamiyah. Dari sini jangan Anda itu mengkritik ulama-ulama yang mendalami ilmu-ilmu selain ilmu Islam. Contohnya kita tengok beberapa ulama Qarafi, penemu menjalani tentang waktu, jam. Imam Qarafi itu penemu. Kita tengok Abi Ishaq Asyirazi, kana falakian. Dan falaki ini tidak ada maksudnya bukan ilmu Islami itu bukan berkaitan tentang kitab wa sunnah. Mabadiknya tidak diambil daripada apa? Kitab wa sunnah. Ada orang mengambil filsafat. Mutakalim tapi belajar filsafat. Macam mana kau ini mutakalim tapi belajar filsafat? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena ilmu apapun, selama aku bisa gunakan ilmu itu untuk membuktikan aqaid diniyah, maka itu juga dikatakan apa? Ilmu kalam. Ini adalah pembahasan ilmu kalam. Karena itu Anda kalau tengok di dalam awal-awal kitab ilmu kalam, akan berkaitan tentang epistemologi, tentang tabi'iyat, sebagian tentang mantik. Tapi ilmu-ilmu itu digunakan untuk membantu memahami apa namanya? Ilmu kalam. Dibantu untuk memahami ilmu kalam. Walaupun hakikatnya dia itu tidak ada kena-mengena dengan ulumu syariah, tapi bisa digunakan di dalam beberapa aspeknya untuk memahami apa? Ilmu kalam. Dari situlah ilmu-ilmu ini menjadi ulumu apa namanya? Syariah. Dan Syekh Buti di dalam beberapa muhadharahnya itu saya pernah dengar ya, beliau mengatakan segala ilmu bisa menjadi ulumu syariah kalau dari awal Anda niatkan itu untuk membantu apa? Syariah. Karena semua ilmu itu ini ada semacam tarobut baina ba'duha, ada semacam hubungan satu sama lain. Karena itu Anda jangan mengkritik, Syekh Said Foda itu bukan mutakalim. Kenapa? Karena dulu dia itu Syekh Said awal-awal tak ambil syariah. Engineering kahruba, listrik. Baru setelah graduate, sudah jadi syekh, baru ambil syariah.
Jadi bukan pandai sebab kampus, tak semacam itu. Pandai dulu baru masuk kampus. Jadi beliau masuk ambil degree dalam keadaan sudah karang banyak kitab, pensyarah-pensyarah pada saat itu banyak yang muridnya Syekh Said Foda. Terus tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Syekh Said Foda itu engineer kahruba, engineer listrik. Jadi dia bukan mutakalim loh. Anda jangan cakap macam itu. Karena selama dia itu ilmu bisa digunakan untuk itsbatul aqaid. Dan ketika seperti itu dikatakan dia itu mutakalim. Dan ulama-ulama syariat mengatakan seperti itu karena keyakinan mereka. Ilmu apapun yang sabata kaunuhu ilman yakinian, jika saya menekuni ilmu ini, saya yakin ilmu ini tidak akan bertentangan dengan syariat. Karena mereka yakin. Karena yang mengajarkan ilmu-ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menurunkan syariat. Tidak mungkin ada pertentangan antara ilm wal akal wal syariah. Tidak akan ada pertentangan antara akal wal ilm ma syariah. Tidak akan mungkin ada pertentangan itu. Mustahil ada. Mereka yakin karena itu apapun ilmu yang sabata kaunuhu ilman tidak akan bertentangan dengan syariat. Menurut saya itu adalah dalil bagaimana keyakinan ulama terhadap terhadap Islam. Walhasil, saya tulis di sini, walhasil anna mawdu'a ilmil kalam al-ahkam ats-tsabitah li dzatillahi ta'ala wa sifatuhu wa ahwalil mumkinat fil mabda' wal ma'ad ala qanunil Islam. Hasilnya adalah pembahasan ilmu kalam secara umum adalah hukum-hukum yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, dan hukum-hukum di dalam mumkinat min wujud wal adam, di dalam mabda wal ma'ad, di dalam dunia dan akhirat, dengan catatan ala qanunil Islam. Bagaimana Anda membahas zatnya Allah, sifatnya, dan dunia ini dan hari kiamat dengan qanunil Islam. Apa itu qanunil Islam? Dengan hukum Islam. Apa itu qanun? Undang-undang Islam. Qanun Islam adalah al-ma'lum minad-din bid-darurah. Selama Anda membahas akidah-akidah tentang Allah, Rasul, dan alam semesta ini berdasarkan maklum minad-din bid-darurah, maknanya Anda itu mutakalim. Benar ataupun salah. Maknanya setiap orang yang membahas tentang Allah, tentang Rasul, tentang dunia ini berdasarkan maklum minad-din bid-darurah. Makna maklum minad-din bid-darurah adalah perkara-perkara yang ada di dalam agama yang semua orang mengetahuinya, hatta awam. Contohnya, sholat wajib, zina haram. Itu namanya maklum minad-din bid-darurah. Walaupun salah, mereka dikatakan mutakalim. Fal mu'tazilah mutakallimun, fasyiah mutakalim, mujassimah mutakalim. Kenapa? Karena mereka membahas tentang Allah, Rasul, dan dunia, al-alam ini, di dalam dunia dan akhirat, berdasarkan qanunil Islam, tidak keluar daripada maklum minad-din bid-darurah. Karena itu kita tidak mengkafirkan mereka, cuma pendapat mereka salah. Naqul anhum annahum mubtadi'un, mereka ahli bid'ah, kafir. Tidak, berbeza dengan falasifah. Berbeza dengan apa? Falasifah. Yang mana falasifah itu membahas tentang Allah. Falsafah juga memiliki Tuhan, tuh mereka percaya dengan Tuhan. Cuma Tuhan yang mereka fahami tidak semacam Tuhan yang kita fahami. Kenapa? Karena mereka membahas tentang Tuhan dan Nabi dan wahyu dan mukjizat dan alam semesta ini dan akhirat tidak berdasarkan qanunil Islam. Itu namanya apa? Falsafah. Itu namanya apa? Falsafah. Karena itu nukafiruhum. Wala naqul annal falasifah mutakalimun. Walaupun hasil daripada pemikiran mereka sama seperti Islam, tapi mereka tidak kita katakan mutakalim. Kafir atau tidak nanti dulu. Tapi apakah Anda mutakalim? Tidak. Kenapa? Karena manhaj Anda bukan manhaj apa? Mutakalimun. Manhaj Anda bukan manhaj mutakalimun. Jaid jiddan.
Walakulin masalah ini panjang, manhaj ilmu kalam itu wa ma huwa manhaj nadharul akli. Itu menurut saya pembahasan yang yahtaju ila muhadaratin khassah. Muhadaratin apa namanya? Khassah. Apa itu nadhariyatul ma'rifah? Yahtaju ila muhadaratin khassah. Di sini saya hanya akan menyebutkan secara global saja agar Anda mengetahui apa itu namanya ilmu kalam. Maudhu ilmu kalam. Al-haddu wal maudhu'u tsummath samarah. Apa itu samaratu ilmu kalam? Hasil atau faedah daripada ilmu kalam itu, kalau Anda mempelajari ilmu kalam, maka akidah Anda akan sabit, akan kokoh, sekiranya tidak bisa untuk digoyahkan, tidak bisa untuk digoyahkan. Kenapa? Karena Anda mengetahui akidah Anda dengan dalil. Berbeda kalau Anda hanya mempelajari akidah saja, tidak mempelajari ilmu kalam. Akidah Anda akan bisa tergoyahkan, bisa tergoyahkan. Tapi kalau Anda mempelajari ilmu kalam, ketika ada orang itu meragukan tentang akidah Anda dengan syubhahnya mereka, Anda sudah mempunyai jawabannya, jawabannya. Malah Anda bisa untuk meragukan mereka. Liberali datang ke Anda, Islam ini salah. Syubhah Anda saya tahu, jawabannya juga sudah saya tahu. Malah sekarang saya akan membuat syubhah tentang kebenaran agama liberalis. Tengok. Akhirnya yang mereka itu nak meragukan kita, jadi kita meragukan mereka. Yang kolib, yang kolibul mizan. Itulah hebatnya Itulah hebatnya ilmu kalam. Karena bisa untuk mengetahui syubhah dan mengetahui jawabannya. Orang yang meyakini akidah berdasarkan hal semacam ini, niscaya akidahnya akan sangat kuat. Memang susah, tapi akidahnya akan sangat kuat. Dan adapun nusus-nusus yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya Imam Haramain al-iman ka imanil ajais hadza fi akhiri umrihi. Hadza fi akhiri umrihi dengan makna ketika saya ini muda, saya masih bisa untuk menjaga iman dan dalilnya dan syubhahnya. Tapi ketika saya tua, kemampuan itu sudah tidak tidak seperti saya muda. Karena itu ketika saya tua, saya tidak ambil dalilu tafsiri, tapi saya ambil dalilu ijmali. Tapi akidah tanpa dalil khatir. Akidah tanpa dalil khatirah, karena akan menjadi muqallid wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Begitu pula di antara faedah ilmu kalam adalah intidhami amril ma'ash wa sa'adah abadiyah fil akhirah. Tengok. Faedah Anda itu mempelajari ilmu kalam adalah akidah Anda akan kuat. Ketika akidah Anda kuat, maka agama Islam akan tersebar. Ketika semua orang itu akidahnya kuat, maka mereka akan melakukan Islam, syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Ketika dilakukan dengan sebaik-baiknya, niscaya dunia ini akan stable. Sistemnya akan stable. Kenapa? Ya memang karena agama Islam ini adalah satu-satunya sistem yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan manusia. Yang lainnya itu tidak sesuai dengan dengan manusia, walaupun sesuai dengan beberapa marhalah. Cuma hakikatnya nanti dia akan merusak dirinya sendiri. Illa nidhamul Islam, dan itu tidak akan mungkin. Saya nak jadikan negara Islam, saya nak praktikalkan syariat Islam, mustahil itu terjadi sampai Anda membenarkan akidah Anda menjadi akidah yang benar. Ketika akidah rakyat masih tidak benar dan banyak orang tidak mengetahui apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai sekarang saya tengok orang-orang, apakah Anda tahu apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Saya tidak tahu, mereka hanya sholat, zakat, puasa. Tidak ada masalah. Tapi semacam ini, kebudayaan semacam ini, level semacam ini dalam akidah jangan diharapkan untuk bisa membangun thaqafah Islamiyah yang qawiyah atau melakukan syariat Islam dengan kafah. Wallahu alam, kalau memang kita nak melakukan syariat Islam, awal yang kita lakukan adalah membenarkan akidah kita, agar ketika akidah itu benar bisa kita bina dengan fikih yang benar, syariat yang benar. Baru setelah itu at-tasawwufus shahih sayati. Sebelum itu terjadi, maka jangan Anda heran kalau sekarang banyak orang ketika mempelajari tasawuf itu rata-rata cakap pasal karomah. Pasal saya tengok itu banyak ketika orang itu belajar tasawuf banyak mengira
banyak mengira orang-orang itu kalau sudah tasawufnya itu tinggi, sakti. Apa namanya? Sakti. Oh, nanti ini tidak bisa dibakar. Oh, ini macam-macam lah. Kenapa? Karena dari awal akidahnya tidak kuat, langsung belajar apa namanya tasawuf. Hanya tasawufnya dia kira tasawuf itu adalah perkara-perkara yang mistis-mistis. Karomah, tidak bisa apa namanya? Ditembak, kemudian mimpi yang pelik-pelik, ilham yang pelik-pelik, itu adalah apa? Tasawuf kasratul aurat. La laisa hakada. Anda kalau tengok sirah-sirah ulama, qalil man yakul hada, yakni qalil man yafal hada. Kulluhum hattal habaib, yakni hattal habaib yang kibar-kibar, yakni. Rata-rata mereka itu thariqahnya thariqatul ilm. Thariqatul apa namanya? Ilm. Jiddan. Ketika akidah itu kuat, maka dunia akan oke. Dan di akhirat, faedah ilmu kalam di akhirat, as-sa'adah abadiyah fil akhirah. Jiddan. Adapun fadlu ilmil kalam, jelas ilmu kalam itu mempunyai fadilah yang sangat besar, karena pembahasannya pun berkaitan tentang, menurut mutaqaddimin, berkaitan tentang dzatullah wa sifatuh. Dan dzatullah wa sifatuh afdalul mawjudat. Dan ilmu yang membahas perkara yang paling mulia, pasti dia ilmu yang paling apa namanya? Mulia. Jelas itu. Tak ya kita tengok dalil-dalil dalil Qur'ani, dalil hadis itu bil kathrah, ya nih. Kita tengok daripada pembahasannya pun kita sudah tahu bahwasanya ilmu kalam itu adalah ilmu yang paling afdal. Adapun nisbatuhu ila sairil umur, ila sairil umur, ilmu kalam adalah basic daripada segala ilmu. Adalah ra'isu ulumi syar'iyyah. Karena itu dikatakan ilmu kalam itu ilmu usuluddin. Dia adalah kepala daripada segala ilmu. Bahkan ilmu lughah, di sini Anda tengok kitab Mauqiful Imam Ghazali min Ilmil Kalam, di page-nya Syekh Said, di page kitab ini nomor page 32, Anda akan tengok ilaqatu ilmil kalam bi ghairihi minal ulum. Disebutkan ilaqatu ilmul kalam bi usul fikih, ilaqatu ilmul kalam bil mantiq wa nadhariyatul ma'rifah bi ulumil lughah. Bahwasanya banyak sekali ulumil lughah. Ini tengok Ustaz ada manta lughah kan. Ulumil lughah pun amik basicnya daripada ilmu kalam. Macam mana Anda? Dulu Syekh Said mengatakan, Anda tahu dari apa namanya, kenapa kok kalimah itu ismun fi'lun wa harfun, ya nih? Hadza akhad min ilmil kalam, li'anna al-mawjudat fid dunya, yakni makana fid dunya imma jismun au aradun au nisbah. Fal jisim huwal isim, fal jauhar huwal isim, wal arad huwal fi'il, wan nisbah huwal harf. Fal isim yadullu alal jauhar atau jisim, wal fi'il yadullu alal arad, wal harf yadullu alal nisbah. Semua itu diambil daripada apa namanya? Ilmu kalam. Kenapa kok khobar tidak bisa ismu zaman? Yakni katsir jiddan minal qawaid fil lughah ma'khudun fi apa namanya? Ma'khudatun min ilmil kalam. Ma'khudatun min ilmil kalam. Syekh Said dzakara di antaranya mas'alatu wada', al-alaqah bainal lafadz wal makna, alaqah wad'iyah, al-alaqah bainal lughah wal fikir, al-farq bainal mafhum wal misdaq. Syekh Bilal mempunyai risalah kitabah khassah di dalam masalah al-farq bainal mafhum wal misdaq. Semua masalah-masalah ini ilmu lughah amik basicnya daripada apa? Ilmu kalam. Bahkan kenapa Basriyin bisa menang daripada Kufiyin? Karena mereka amik ulumun akliyah sebagai basic untuk menjelaskan qawaid lughawiyah. Karena itu mereka boleh apa namanya? Mereka boleh survive daripada pertarungan yang sengit antara madrasatuhum wa madrasatul apa? Kufiyin. Ilaqatu ilmul kalam bi ulumit tafsir wal fiqh wal hadis. Yakni Syekh Said Kana yakni pernah cakap dengan saya bahwasanya hatta mafhumul adalah fil hadis ma'khudatun min ilmil kalam. Annal adalah musyakkakah ma'khudatun min ilmil kalam. Semua itu ma'khudatun min ilmil kalam. Ulumut tabi'iyah wa falsafatiha. Ada sekitar 5 ilmu sebagai contoh hubungan antara hubungan antara 5 ilmu ini dan ilmu kalam. Adapun usul fikih atau wadih jiddan yakni. Ya, usul fikih itu
yata'allaq wa yatakallam fil adillah wal adillah wa khitabullah. Dan thubutu khitabillah wa thubutullah min mabahithi ilmil kalam. Tanpa adanya ilmu kalam, niscaya ilmu usul fikih tidak akan ada. Kalau ilmu usul fikih tidak akan ada ilmu fikih. Sof tengok. Begitu pula ilmu Quran wal hadis. Apa itu Quran? Kalamullah. Dan isbatu kalamillah min ilmil kalam. Sof tengok. Dan ilmu tafsir akhoda, apa yang dibuktikan dan dijelaskan di dalam ilmu kalam musallaman. Jadi maknanya ilmu tafsir memulai daripada di mana ilmu kalam berhenti, diteruskan. Begitu pula hadis. Apa hadis itu? Qaulun nabi wa af'aluhu wa takriratuhu. Tentang subutun nubuwah. Ba'da subutin nubuwah, tanpa adanya nubuwah tsabitah, fala makna li af'alihi wala kalamihi wala takrirati. Kalau tidak ada itu, tidak akan ada ilmu hadis. Maknanya ilmu hadis akan memulai di mana ilmu kalam itu berhenti. Disinilah wajah kenapa ilmu kalam itu dinamakan ilmu usuluddin. Tanpa adanya ilmu kalam, jami'ul ulum syariah ghairu maujudah. Jayyid jiddan. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u amma wadi'u ilmul kalam al-mu'tamad annahu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah dan Rasulnya yang pertama kali menjelaskan tentang adillah ala itsbatil aqaid fil kitabi wa sunnah. Akan tetapi orang yang pertama kali yudawin, membukukan ilmu kalam dengan pembukuan yang baik min ahli sunnah adalah al-imam al-Asy'ari. Wa qad marra bayanu tentang manakibnya Imam Asy'ari bi nau'in minat tafsil fil muhadarah as-sabiqah. Adapun nama ilmu kalam itu banyak ya. Al-masyhur annahu ilmul kalam. Karena beberapa sebab, di antara sebabnya itu dulu babnya itu ketika ulama-ulama mutaqaddimin menulis kitab ilmu kalam, setiap bab bukan babu kada, tidak, al-kalamu fi kada. Al-kalamu fi kada. Itu namanya apa? Ilmu kalam. Ada yang mengatakan dinamakan ilmu kalam karena masalah yang paling viral dan paling banyak memakan korban adalah masalah kalamullah hal huwa makhluk atau ghairu makhluk. Karena itu namanya ilmul kalam. Begitu pula dikatakan, ada yang mengatakan dinamakan ilmu kalam itu karena ilmu ini tidak akan bisa Anda tekuni kecuali dengan kathratul kalam ma'al akharin. Banyak berdiskusi, banyak berdebat. Ilmu-ilmu yang lain bisa Anda tekuni tanpa itu. Ilmu fikih bisa Anda tekuni dengan banyak mengajar, dengan banyak membaca. Ilmu kalam tidak bisa. Jalan satu-satunya untuk menekuni ilmu kalam adalah dengan banyak apa? Idaratul kalam. Begitu pula ada yang mengatakan bahwasanya dikatakan dia itu kalam karena selain ini bukan kalam. Jadi ketika ada orang, coba engkau cakap. Hadza huwal kalam. Hadza huwal kalam. Maknanya inilah ilmu yang hakiki. Inilah ilmu yang hakiki. Dan juga dinamakan ilmu kalam itu ilmu usuluddin. Dinamakan juga ilmu tauhid, dinamakan juga ilmu al-asma wasifat, dinamakan juga al-fiqhul akbar. Al-fiqhul apa namanya? Akbar. Adapun fiqhul furu' dinamakan al-fiqhul asghar. Kemudian al-ismul istimdadu. Istimdadu ilmu kalam, dari mana diambil ilmu kalam? Ada yang mengatakan ilmu kalam diambil daripada mafhumil wujub wal jawaz wal imtina'. Dan sebagian ulama mengatakan ilmu kalam diambil daripada tafsir fikih wal hadis wal ijma' wa nadhuril akal. Tapi mungkin khilaf ini laisa khilafan hakikian, karena al-jawaz wal wujub wal imtina' semuanya diambil daripada kitab wa sunnah yakni. Karena tidak ada yang dikatakan akidah ini wajibah untuk diyakini kecuali daripada Al-Quran dan dari syariah. Sebab itulah dari awal saya mengatakan bahwasanya al-akal yudrikul mafahim wa syara' yudrikul ahkam. Mafhum-mafhum yang ada atau tasawwuratil masalah, akal bisa mendapatkannya. Tapi apakah yang didapatkan oleh akal itu adalah akidah atau tidak, itu hubungannya dengan syariat. Wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Adapun hukmu syari' wajibul ain. Wajibul apa namanya? Wajibul ain
fima yata'allaq bidalilil jumli, kalau semua akidah yang berkaitan tentang dalil ijmali, fardul ain, setiap orang kena wajib meyakininya. Ada di atas dalilul jumli, hukumnya fardul kifayah. Hukumnya fardul kifayah. Wa masail, adapun masailu ilmul kalam, masailu ilmul kalam adalah qadhayan nadhariyah asy-syar'iyyah, qadhayal aqaidiyah an-nadhariyah, qadhayal aqidah an-nadhariyah asy-syar'iyyah, qadhayan nadhariyah syar'iyyah al-i'tiqadiyah. Maaf, ini yang benar. Al-qadhaya an-nadhariyah asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah. Ini adalah masail yang ada di dalam ilmu kalam. Makna nadhariyah, maknanya masail-masail yang bukan nadhariyah tidak menjadi pembahasan di dalam ilmu kalam. Apa itu? Permasalahan-permasalahan yang badihi. Tidak bisa perkara yang badihi, yang tidak perlu untuk berpikir menjadi permasalahan di dalam ilmu kalam. Begitu pula syar'iyah. Perkara yang nadhariyah yang bukan syar'iyah tidak menjadi pembahasan atau masalah di dalam ilmu kalam. Contohnya bagaimana cara menghitung volume. Nah, itu kan bukan syar'iyah, itu kan urusan riyadiyat. Nadhariyah tapi bukan syar'iyah dan harus i'tiqadiyah. Harus berkaitan tentang akidah, bukan berkaitan tentang fikih. Kalau berkaitan tentang fikih, walaupun dia itu qadhaya nadhariyah, syar'iyah, tapi dia bukan i'tiqadiyah. Pembahasannya bukan di ilmu kalam, pembahasannya di ilmu-ilmu yang lain. Dengan ini selesailah sudah mabadiul aswafi ilmil kalam, walaupun bisyaklin syariah, bisyaklin ijmal, akan tetapi saya kira cukup untuk level ini, untuk pengenalan di dalam ilmu kalam. Insyaallah tafsirnya nanti kalau saya buat daurah yang lebih muasa di dalam ilmu kalam, mungkin di dalam daurah saya Durusut Tauhid akan saya jelaskan lebih dalam lagi tentang masalah ini. Jidan, saya minta maaf, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.